Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Santi. Hari ini kita akan belajar bersama. Nah, anak-anak, tidak bosan-bosannya Ibu Santi selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kesehatan ya. Patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa memakai masker. Selalu memakai masker dalam kegiatan apapun. Yang kedua, anak-anak juga harus rajin mencuci tangan. Apabila tidak ada air dan sabun, anak bisa menggunakan hand sanitizer. Dan yang ketiga, jaga jarak. Tetap jaga jarak aman minimal 1 meter saat berinteraksi dengan siapapun. Nah, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Hari ini kita akan belajar tema 4, keluargaku. Subtema 3 dan 4, keluarga besarku dan kebersamaan dalam keluarga. Dengan materi mengukur panjang dan berat benda dengan alat ukur tidak baku. Kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Tujuan pembelajaran hari ini yang pertama, dengan memperhatikan contoh, anak-anak dapat mengukur panjang benda dengan alat ukur tidak baku, seperti menggunakan jengkal tangan dengan baik. Yang kedua, dengan memperhatikan contoh, anak-anak dapat mengenal panjang suatu benda melalui kalimat sehari-hari dengan baik. Ya, satuan tidak baku adalah satuan yang apabila menggunakan benda yang berbeda untuk mengukurnya, maka hasilnya juga berbeda. Atau satuan yang nilainya tidak tetap bisa berubah tergantung pada siapa yang mengukur dan di mana ia mengukur. Satuan panjang tidak baku, contohnya jengkal. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya. Ini satuan panjang tidak baku jengkal tangan. Kemudian ada juga depa. Depa ini dengan 2 tangan direntangkan. Kemudian langkah kaki. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, langkah kaki termasuk satuan panjang tidak baku. Kemudian lagi ada tali, ada hasta. Hasta ini mengukurnya dari ujung siku sampai ke ujung jari-jari. Ya. Sekarang Lani dan adiknya sedang mengukur panjang benda. Alat yang digunakan adalah korek api. Ya, anak-anak bisa menggunakan batang korek api juga ya untuk mengukur panjang benda. Nah, Lani dan adiknya mengukur pulpen dengan batang korek api. Kemudian mengukur juga penggaris kayu dengan jengkal tangan. Dengan batang korek api, Lani menggunakan 3 batang korek api. Jadi panjang pulpen ini panjangnya 3 batang korek api. Sedangkan penggaris kayu panjangnya 8 jengkal tangan. Nah, Lani juga menghitung panjang buku tulis, panjang meja, panjang penggaris, dan panjang pensil. Untuk panjang buku tulis, Lani menggunakan batang korek api. Untuk panjang meja, Lani menggunakan hasta. Dan untuk penggaris, Lani menggunakan jengkal tangan. Dan untuk pensil, Lani menggunakan batang korek api. Anak-anak bisa lihat di sini untuk buku tulis panjangnya 4 batang korek api. Kemudian untuk meja panjangnya 3 hasta. Untuk panjang penggaris 1 jengkal tangan dan pensil 4 batang korek api.
Nah, carilah alat ukur panjang sederhana lainnya yang seperti yang digunakan Lani ya. Nah, anak bisa menuliskannya di sini yang tadi dihitung oleh Lani. Nama benda yang pertama adalah pulpen. Panjang bendanya 3 batang korek api. Kemudian penggaris kayu 8 jengkal tangan. Buku tulis panjangnya ada 4 batang korek api. Pensil 4 batang korek api. Meja 3 hasta tangan. Penggaris pendek 1 jengkal tangan. Nah, mudah kan anak-anak? Anak-anak bisa menggunakan benda apa saja untuk mengukur panjang. Amati gambar berikut. Bersama orang tua mengukur tinggi anggota keluarga. Menentukan anggota yang paling tinggi dan anggota yang paling pendek. Anak-anak bisa mengamati gambar. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar. Pilihlah kata-kata di dalam kotak ini. Ada lebih panjang, tinggi, pendek, tertinggi, terpendek. Contoh, ayah Udin lebih tinggi dari ibu. Ayah lebih tinggi dari ibu. Nah, sekarang kita coba ya anak-anak ya. Ayah Udin lebih titik-titik dari kakak Udin. Nah, yang digunakan iya ini. Ayah Udin lebih tinggi dari kakak Udin. Kakak Udin lebih pendek dari ibu. Udin terpendek di keluarga. Ayah Udin tertinggi di keluarganya. Sepeda Udin lebih panjang daripada mobil mainannya. Iya. Mengukur berat. Nah, tadi anak-anak sudah mengukur panjang ya. Sekarang mengukur berat. Alat yang digunakan adalah timbangan. Nah, ayo bantu Siti membandingkan berat benda di rumahnya. Beri tanda centang pada gambar yang lebih berat. Nah, anak-anak bisa lihat di sini 2 bantal dengan 1 guling. Lebih berat mana yang diminta? Memberi tanda centang untuk benda yang lebih berat. Iya, 2 bantal. Benar, lebih berat 2 bantal dibandingkan 1 guling. Nah, anak-anak bisa lihat juga di sini ada sepatu dibandingkan dengan sandal. Ya, sepatunya lebih berat daripada sandal. Maka yang diberi tanda centang adalah sepatu. Nah, Siti membandingkan kembali ember dengan serok, sepatu dengan bantal, bantal dengan ember, kemudian pel ditambah ember, kemudian dibandingkan dengan sepatu. Ember lebih berat daripada serok. Kemudian sepatu lebih berat daripada bantal. Bantal lebih berat dibandingkan ember. Kemudian pel lebih berat dibandingkan sepatu. Nah, anak bisa lihat ya di sini, semakin turun bendanya maka semakin berat. Semakin naik bendanya maka semakin ringan. Nah, menurutmu manakah benda yang paling berat? Iya, pel tadi ya anak-anak ya, pel dengan ember itu paling berat. Menurutmu manakah benda yang paling ringan? Serok kecil karena dia paling ringan di antara benda-benda tadi ya. Susunlah benda dari yang teringan ke yang terberat. Iya, yang teringan adalah serok kecil, kemudian ember, bantal, sepatu, pel. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya. Ember ditambah bantal dibandingkan dengan pel ditambah sepatu. Menurut anak-anak, manakah yang lebih berat? Iya, pel dan
dan sepatu yang lebih berat dibandingkan dengan ember dengan bantal. Nah, Edo dan sepupunya sedang bermain bersama. Mereka mengeluarkan mainannya. Mereka ingin tahu mainan siapa yang lebih berat. Mereka mengukur menggunakan timbangan sederhana terbuat dari gantungan baju. Iya, ini termasuk satuan tidak baku ya anak-anak ya. Iya, karena tergantung siapa yang menimbangnya dan menggunakan timbangan apa. Nah, kebetulan Edo menggunakan timbangan dari gantungan baju. Nah, anak-anak bisa lihat di sini, Edo membandingkan mobil-mobilannya dengan robot-robotannya. Maka lebih berat mobilannya karena lebih turun ya. Kemudian boneka sama mobil-mobilan lebih berat boneka. Robot dengan bebek karet lebih berat robot. Ya, nah, manakah mainan yang paling berat di antara semua ini? Boneka. Manakah mainan yang paling ringan? Bebek karet. Susun mainan dari yang paling berat ke yang paling ringan. Boneka yang paling berat, kemudian mobil-mobilan, robot, bebek karet. Edo dan sepupunya membandingkan mainannya dengan kelereng. Iya, nih di sini anak bisa lihat boneka yang lebih berat karena di sini Edo dan sepupunya membandingkannya dengan jumlah kelereng. Kalau mobil dengan kelereng di sini supaya seimbang sama beratnya, maka jumlah kelerengnya di sini ada 5. Jadi mobil sebanding dengan berat kelereng 5. Kemudian di sini bebek karet sebanding atau seimbang dengan 3 kelereng. Boneka dibandingkan dengan 6 kelereng, robot-robotan dibandingkan dengan 4 kelereng. Iya, di antara mainan ini yang paling berat adalah boneka karena jumlah kelerengnya lebih banyak. Nih, untuk perbandingan ya anak-anak ya, membandingkan kenapa boneka lebih berat. Karena boneka sebanding dengan 6 kelereng, mobil-mobilan sebanding dengan 5 kelereng, bebek karet sebanding dengan 3 kelereng, dan robot-robotan sebanding dengan 4 kelereng. Nah, berapa kelereng berat mainan robot digabung dengan bebek karet? Berat mainan robot tadi sebanding dengan 4 kelereng, kemudian bebek karet tadi sebanding dengan 3 kelereng. Maka 4 ditambah 3 sama dengan 7 kelereng. Jadi berat mainan robot digabungkan dengan bebek karet itu beratnya sebanyak 7 kelereng. Berapa kelereng berat mobil-mobilan digabung dengan bebek karet? Mobil-mobilan sebanding dengan 5 kelereng, sedangkan bebek karet sebanding dengan 3 kelereng. Maka 5 ditambah 3 sama dengan 8 kelereng. Nomor 3, berapa kelereng selisih antara boneka dengan mainan robot? Boneka sebanding dengan 6 kelereng. Mainan robot sebanding dengan 4 kelereng. Karena yang diminta adalah selisih, maka anak-anak dapat menggunakan pengurangan atau tanda kurang. 6 dikurang 4 sama dengan 2 kelereng. Jadi selisih kelereng antara boneka dengan mainan robot adalah 2 kelereng. Keempat,
Berapa kelereng selisih berat antara robot dan bebek karet dengan mobil-mobilan? Nah, yang diminta selisih kembali ya anak-anak, maka anak-anak bisa menggunakan tanda pengurangan. Berat robot itu sebanding dengan 4 kelereng, kemudian bebek karet sebanding dengan 3 kelereng. 4 dikurang 3 sama dengan 1 kelereng. Jadi selisihnya 1 kelereng. Beri tanda centang untuk benda yang lebih ringan. Mobil-mobilan ditambah boneka monyet dengan boneka monyet ditambah robot. Manakah di antara kedua ini yang lebih ringan? Iya. Nah, anak-anak bisa lihat di sini ya. Ibu Santi memberi tanda centang pada boneka monyet dan robot. Karena kalau dibandingkan dengan mobil-mobilan dan boneka monyet, lebih berat. Berikan alasan. Iya, alasannya adalah mobil-mobilan ini sebanding dengan 5 kelereng dan boneka monyet ini sebanding dengan 6 kelereng. 5 ditambah 6 sama dengan 11 kelereng. Maka di antara benda-benda berikut yang paling berat adalah mobil-mobilan dan boneka monyet. Sedangkan yang ini boneka monyet ditambah robot, ini jumlah kelerengnya 10. Mobil-mobilan ditambah robot sebanding dengan bebek karet ditambah boneka karena nilainya sama-sama berjumlah 9. Dapat melakukan di rumah, diminta untuk mengukur berat benda di sekitar anak-anak, mencari benda-benda di sekitar anak-anak di rumah. Gunakan cara yang menarik. Kamu bisa menggunakan penggaris panjang nih, penggaris kayu atau penggaris biasa yang biasa anak-anak gunakan. Kemudian di tengahnya diberi penahan, yakni ya, di tengahnya dikasih penahan supaya dia bisa berdiri, supaya dia bisa seimbang. Gunakan batu atau penghapus kecil sebagai penyeimbang ya. Nah, susunlah benda-benda dari yang terberat sampai yang teringan. Nah, anak-anak bisa menggunakan penggaris, kemudian di tengahnya dikasih penahan ini, kemudian gunakan batu atau penghapus kecil sebagai penyeimbang. Ini penyeimbangnya. Anak-anak bisa menggunakan mengukur benda-benda di sekitar anak-anak. Ya, anak-anak, sampai di sini semoga anak-anak dapat memahami penjelasan dari Ibu Santi ya. Selamat belajar dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.